Ini dia mengerjakan veneer di stand pameran. Padahal ini sama aja, ini ovalnya juga oval yang tidak manusiawi juga gitu. Kelinciawi juga enggak. Hai, ketemu lagi di channel YouTube ya, Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness. Setiap hari banyak sekali tukang-tukang salon yang mulai berteori atas dasar pemikirannya sendiri tanpa dasar ilmu. PD-nya juga berbanding lurus dengan kebodohannya yang sama-sama tidak berdasar, alias dia sangat mendalami sekali kebodohannya tersebut. Seperti satu akun berikut ini. Elas extension underscore veneer Manado. Banyak sekali ya postingannya, sampai 2000, tapi Mindok tadi udah nge-save beberapa postingan yang seru-seru. Nah, kita mulai dari postingan ini. Jadi ini rupanya awal karir dia nge-veneer. Dan namanya di sini ya, Regina Irma apa nih? Nggak jelas. Yang jelas ini dia menerima sertifikat veneer ya. Ini gurunya, dan kita lihat di sini setelah dia mendapatkan sertifikat, kemudian dia ke Inggris gitu ya, so Inggris gitu. Nah, ini please buat grammar Nazi jangan dibaca tulisan ini karena bakal kejang-kejang kalian. Dan ke Inggris banget ya. Nah, ini oke lah, ini sertifikat kompetensi, dia kompeten di bidang tata kecantikan rambut jenjang 2 ya. Oke, mungkin sertifikat ini sertifikat yang legal karena ada nomornya, tapi kita lihat di sini adalah dia sertifikat kompetensi untuk bidang tata kecantikan, bukan perawatan giginya. Karena perawatan gigi itu murni membutuhkan kualifikasi seorang dokter gigi, bukan ahli kecantikan, karena bukan tindakan salon atau tindakan kecantikan, tapi tindakan medis gitu. Nah, lagi-lagi nih dia dapat sertifikat kompetensi, kemudian dia ke Inggris lagi. Oke, ada quotes di sini ya rupanya ya. Plugging in this field make me. Jadi sekali lagi jangan dibaca buat kalian yang punya bakat grammar Nazi ya, nanti muntah-muntah. Nah, di sini ini judulnya natural white, kemudian ada gambar Korea. Jadi kalau udah natural, kemudian putih, kemudian berbau Korea ya, itu udah sultan banget di bidang kecantikan gitu ya. Nah, ini after before di sini, yang before-nya giginya ada karang giginya, kemudian mulai memanjang giginya, yang artinya entah itu antara giginya modot naik ke atas atau gusinya yang turun atau kombinasi keduanya karena ada karang gigi ya. Nah, di sini dia ingin memperbaiki renggangnya rupanya ya. Tapi kita lihat di sini karang gigi juga belum dibersihkan. Kemudian dia menggunakan veneer ya di sini untuk merapatkan, tapi di sini masih ada celah ya. Ini ketebalannya ekstra banget. Di sini celah-celah ya antara veneer dengan gusinya, ini masih ada celah ya. Membuat sisa makanan sulit sekali dibersihkan gitu. Fungsi veneer, meratakan gigi yang tidak rapi, benar sih, menutupi gigi renggang antar gigi, benar juga. Dan membuat gigi lebih putih dari gigi sebelumnya. Ya, ini fungsi whitening, benar juga gitu. Ya, jadi definisi ini sih gampang sekali dicari ya di Google ya. Veneer gigi by me. Tidak tebal ya jelas. Terlihat natural? Enggak, ini bukan natural lagi, ini supranatural. Tidak tonggos, tidak boneng. Ini tonggos juga ini. Ini siapa bilang ini tidak tonggos, karena bahannya tebal juga. Sela antar gigi untuk membersihkan sisa makanan. Tapi ini sela kayak gini, ya ini sela tidak manusiawi juga gitu. Membuat gigi lebih rapi? Enggak juga. Ini giginya ya tetap gitu. Ini bentuk tidak rapinya renggang-renggang. Ini udah rapat tapi ya nggak rapi juga. Banyak sekali like-nya ya. Jadi orang-orang yang nge-like ini harus dikasih tahu bahwa ini adalah salah, biar nggak tersesat bareng-bareng gitu. Karena sesuatu yang benar ini tidak ditentukan oleh jumlah like ya. Natural white, nah kalau udah natural white premium itu udah keren banget kayak kesannya ya. Padahal ini putih tapi nggak natural, putih pocong. Premium ya, ini untuk menerangkan bahwa ini adalah perawatan yang premium, VIP gitu. Padahal premium sendiri itu kan yang paling murah ya.
Jadi kalau yang mahal kan Pertamax. Nah, ini before-nya ternyata seperti ini ya. Ya rapi sih, tapi terkikis aja di sini. Kemudian after-nya jadi seperti ini. Jadi belepotan nggak sih? Ini tebel banget nih di bagian sini nih. Tuh, ada ini ya. Bener-bener lapisannya itu nonjol gitu loh. Next, nah ini after before. Ini ada lubang gigi, kemudian ditutup veneer, yang lain juga di veneer biar putihnya rata. Dan yang jelas ini di sini lubang gigi dia bisa melakukan tindakan proper atau enggak untuk menangani lubang giginya. Karena tanpa tindakan yang proper itu setelah ditutup veneer bisa jadi lubangnya makin menjalar lagi karena tidak dibersihkan secara sempurna. Jadi tidak hanya sekedar menutup aja, tapi membersihkan juga sebenarnya ya. Itu yang penting. Kalau nutup aja itu ya kucing lebih pintar nutup pupupnya gitu. Nah, ini juga tepi-tepinya kayak gini kan nggak rapi ya. Nih, kayak gini. Nah, ini sisa makanan bakal gampang sekali masuk gitu. Nah, di sini dia mengunggulkan material ya, made in Germany, Korean, ya, high quality, bersertifikat resmi. Ya, apalah artinya sertifikat kalau dia bukan dokter gigi gitu. Dan apalah artinya bahan-bahan ini dari luar negeri kalau si ownernya otaknya lokal. Otaknya tetap dalam tempurung gitu kan. Percuma dia kan pakai yang Jerman lah, Korea lah gitu. Otaknya nggak kemana-mana kok. Nah, kayak gini nih. Gusiknya sampai pucat nih. Ini ketekan sama bahan tambal nih. Nah, ini ya, giginya udah nggak manusiawi lagi ya. Natural white, 2 gigi bani teeth oval no kotak. Nah, ini dia mulai berteori nih bahwa oval lebih baik daripada kotak gitu. Padahal ini sama aja, ini ovalnya juga oval yang tidak manusiawi juga gitu. Kelinciawi juga enggak, tidak berperi kemanusiaan dan peri kehewanan sekaligus gitu. Nah, bicara tentang bentuk gigi, itu bentuk gigi ini meskipun ada yang oval, ada yang kotak, itu juga ovalnya nggak kayak gini juga gitu. Nah, kita bicara soal bentuk gigi idealnya seperti apa. Nah, seperti ini nih. Nah, bentuk gigi ini bener ya, ada yang oval, triangular, rektangular, dan square. Nah, ternyata bentuk dari gigi ini mencerminkan sifat seseorang. Oval dia melankolik, triangular sanguin, rektangular kolerik, kemudian square itu flegmatik dengan rincian-rincian sifat-sifat yang ada di bawah ini gitu. Dan ini disebut sebagai visagism, di mana bentuk gigi itu akan menggambarkan pembawaan seseorang. Jadi mengubah bentuk gigi akan mengubah persepsi kita terhadap orang tersebut. Jadi benar ya, ada oval, ada kotak, tapi kalau disebut ovalnya seperti ini ya, ini kayak kue putu ya. Jadi tidak mencerminkan makhluk hidup sama sekali gitu. Ya itulah salah satu teori dari tukang salon yang ngasal, nggak berdasar. Kebodohannya juga tidak berdasar. Jadi dalam banget bodohnya. Murni 2 kali penyaringan. Nah, kemudian dari oval, triangular, rectangular, dan square ini juga ada gabungan-gabungan dari keempat bentuk dasar ini. Misalkan ada triangular oval, square oval, oval rectangular, square oval, kemudian triangular rectangular. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini nih. Kita bisa lihat nih. Jadi benar-benar kaya sekali bentuk gigi itu secara alami. Kalau kita bilang natural, ya seperti ini naturalnya. Jadi dikumpulkan berdasarkan statistik, bentuk normal ideal gigi seseorang itu dibagi menjadi bentuk-bentuk seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan ya ini lihat di sini dari tadi kalau dia nulis bahasa Inggris itu bikin mules aja ini. Untung Mindok tidak terlalu grammar Nazi sih, jadi masih mentolerir ya dengan bahasa Inggrisnya yang seperti ini. A beautiful smile on our faces make the heart very happy to smile, smile and smile. Maksudnya apa nih? Absolutely have a good smile and bigger smile, just one and only by me. Super White Premier. Tadi premium, sekarang premier. Kayak bioskop. Ya, kita lihat ya film yang premier ini. Nah, kayak gini ya. Veneernya kayak gini. Belepotan, asal tempel, bentuknya nggak seragam. Antara elemen gigi yang sama aja berbeda bentuknya gitu. Jadi simetrisasinya nggak ada gitu. Ukuran-ukurannya sembarangan. Nah, teman-teman juga mungkin penasaran ya, veneer yang sebenarnya itu kayak apa sih? Nah, kita lihat di sini nih. Veneer yang sebenarnya itu kita bisa lihat nih dari webnya Style Italiano ya. Jadi di sini ada satu kasus gigi renggang. Nah, ini yang sebelumnya renggang ya, kemudian dikerjakan, dicetak dulu, kemudian dibangun sedikit-sedikit,
ya, yang belakang dulu kemudian dipanjangin. Nah, ini jadi, kemudian yang sebelahnya. Nah, jadinya seperti ini. Inilah direct veneer atau veneer yang dibikin langsung gitu. Jadi ada indirect, ada direct. Nah, seperti ini. Inilah veneer natural. Warnanya natural, bentuknya natural, sangat manusiawi kayak gitu ya. Nah, ada lagi nih contoh yang lain. Ini ada tambalan ya yang kelihatan banget stepnya. Kemudian ada celah di sini, celah di sini. Nah, ini dibikin juga direct veneer untuk memperbaiki warna, kemudian untuk memperbaiki celahnya agar tertutup. Nah, tahapannya seperti ini nih. Nah, ada pengukuran-pengukuran seperti ini ya, sangat rumit ya. Ini namanya smile design. Jadi didesain smile-nya. Karena tadi terkait dengan bentuk gigi yang merupakan pencitraan dari sifat seseorang. Jadi kalau misalkan orang itu mau dibikin orang yang tegas, itu bentuknya lebih kotak. Kemudian juga dari jenis kelamin juga akan berbeda bentuknya. Itulah sebabnya mengapa perlu smile design. Dan ukuran-ukurannya sangat rinci seperti ini ya. Nah, kemudian disamakan warnanya. Kemudian dikerjakan seperti ini. Nah, dibangun ya. Mulai ditambal. Nah, hasilnya seperti ini. Inilah veneer yang sebenarnya veneer yang dikembalikan secara natural. Kita balik lagi ke pekerjaan yang luar biasa tadi. Nah, di sini gigi before dan after veneer di tempat lain kayak gini, jelek ya. Oke, jelek. Nah, ini veneer di Lash Extension Veneer Manado sama jeleknya. Before-nya agak tebal, after-nya ya sama aja. Ini tingginya aja nggak sama, ini nggak simetris. Ini ovalnya kayak gini. Ini bukan bentuk gigi, ini bentuk kayak kue lidah kucing nggak sih? Kayak pagar. Ini pagar 17-an ya, yang habis dicat gitu. Catnya masih putih banget, gitu, belum luntur. Nah, di sini ada yang seru nih. Ini dia mengerjakan veneer di stand pameran. Di stand pameran dia mengerjakan veneer. Ya, nah kayak gini ya. Jadi kayaknya pameran-pameran apa ya, kecantikan gitu kayaknya. Nggak tahu sih. Pokoknya dia mendirikan stand di sini dan dia melakukan veneer di sini. Ini buktinya bahwa pengawasan dari pihak-pihak terkait itu sangat minim sekali. Jadi orang-orang yang seperti ini sangat berani melakukan di tempat umum tanpa ada kekhawatiran untuk ditertibkan kayak gitu. Ya memang mungkin penertibannya sangat kurang atau bahkan nggak ada gitu loh. Yang dirugikan siapa? Ya jelas masyarakat, bukan dokter gigi dong. Masyarakat yang dirugikan seperti ini, yang mana dia akan memakai jasa-jasa salon seperti ini yang mereka juga tidak tahu bahwa ini adalah tindakan-tindakan yang berbahaya, yang di luar kompetensi dan tidak memiliki legalitas gitu. Luar biasa ya, sampai bisa bikin stand veneer gitu. Nah, mungkin ini aja dari sekian banyak postingan di Lash Extension Veneer Manado. Dengan ownernya adalah Regina. Nih, kalau kita lihat di postingan yang utuhnya sampai main payudara juga gitu ya. Jadi semuanya diembat gitu. Oke, itu aja ya. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini adalah bahwa tanpa dasar ilmu, orang-orang akan mengada-ada soal segala sesuatunya dan teori-teori yang dikeluarkannya. Bahkan teori-teori tersebut tidak memiliki dasar dan justru akan membahayakan orang-orang yang mempercayai atau justru memanfaatkan layanan mereka atas dasar teori tersebut. Karena teori yang mereka sajikan tidak lain hanya untuk jualan mereka aja. Teorinya tak berdasar, kebodohannya tak ada dasarnya juga. Mereka terlanjur mendalami kebodohan tersebut. Oke, sekian dari Mindok. Terima kasih sudah menyaksikan dan bye.